Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya S. Nafizal Azan Ilham, nomor absen 24 kelas 9I. Saya akan membahas materi tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Konten A. Pengolahan hasil peternakan dan peternakan menjadi bahan siap saji. 1. Jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. 2. Manfaat ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. 3. Metode pengolahan. 4. Tahapan pengolahan. 5. Penyajian dan pengemasan. B. Pengolahan hasil peternakan dan peternakan menjadi bahan setengah jadi. 1. Jenis olahan pangan setengah jadi. Manfaat. 2. Manfaat olahan pangan setengah jadi. 3. Metode pengolahan. 4. Tahapan pengolahan ikan dan daging setengah jadi. 5. Penyajian dan pengemasan. A. Pengolahan hasil peternakan dan peternakan menjadi bahan siap saji. 1. Jenis ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan bagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau. Jenis ikan air tawar adalah lele, ikan mas, gurami. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau yang merupakan campuran antara perairan tawar dan perairan laut. Jenis ikan air payau adalah bandeng dan kakap. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. A. Udang. Binatang yang hidup di perairan udang biasanya diolah dengan teknik direbus, digoreng, atau dipanggang, juga dibakar. B. Cumi. Bentuk cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya, ungu, merah, atau kuning, sesuai kamuflase tempat cumi tinggal. Cumi kaya akan kalsium dan protein serta rendah energi. Kandungan gizi seperti selenium, riboflavin, dan vitamin B12. Cumi biasa diolah dengan teknik direbus, digoreng, atau dipanggang atau dibakar. C. Rumput laut dapat diolah menjadi kudapan seperti nori, memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan kulit, mengandung mineral esensial seperti zat besi, kalsium, nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. 1. Jenis ikan, udang, cumi, laut, dan telur. Daging, telur, susu. Telur adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Susu, hasil pemerahan sapi atau menyusui lainnya yang dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat, serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Susu yang baik harus mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikrobia patogen, bersih, tidak mengandung debu atau kotoran, mempunyai rasa yang baik dan tidak dipalsukan. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Memiliki kandungan vitamin A dan B serta beragam mineral. Di daging sapi berwarna merah. Daging sapi dapat diolah menjadi rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. C. Daging kambing memiliki tekstur lebih empuk secara dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma yang khas. Hasil pengolahan berupa sate, sop, gulai. Manfaat ikan, cumi, rumput, dan laut. Bermanfaat sebagai pengolahan protein hewan bagi kesehatan tubuh. 1. Manfaat ikan: membantu pertumbuhan otak dan tulang, mencegah penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit Alzheimer, mengurangi resiko diabetes karena mengandung omega 3, melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. 2. Manfaat udang, diantaranya protein untuk pembentukan sel tubuh, yodium untuk membantu produksi hormon, kalsium untuk kesehatan gizi dan tulang, asam lemak, omega 3 untuk kesehatan jantung. 3. Manfaat cumi, diantaranya lemak sehat untuk menurunkan kolesterol, protein untuk membangun otot, kandungan tinta untuk mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor, mineral untuk menyehatkan pencernaan. 4. Manfaat rumput laut, diantaranya memperkuat tulang, vitamin B12, membantu meningkatkan kualitas darah, yodium, mendukung proses metabolisme. 5. Manfaat susu, diantaranya kandungan kalsium dan
untuk mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Protein membantu peningkatan sistem kekebalan tubuh. Lemak untuk menurunkan risiko obesitas. Vitamin C untuk memperbaiki jaringan sel kulit. Vitamin B1 untuk mempertahankan fungsi saraf dan kesehatan jantung. 6. Manfaat daging. Di antaranya zat besi untuk meningkatkan metabolisme dalam tubuh, protein untuk membantu perkembangan otak, selenium untuk membentuk zat antioksidan dan meningkatkan imunitas, zinc untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin B kompleks untuk menjaga konsentrasi dan meningkatkan daya ingat, omega 3 membantu fungsi jantung, sistem saraf, pusat, dan hati. 7. Manfaat telur diantaranya menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan otak, menurunkan kadar trigliserida dalam darah, protein untuk meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. 3. Metode pengolahan. Merebus boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Teknik boiling. 1. Cairan harus mendidih. 2. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. 3. Alat perebus harus ditutup agar hemat energi. 4. Buih yang di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mengaruhi mutu makanan. Mengukus steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air panas akan mengalir sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Teknik steaming. 1. Alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. 2. Kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang akan dikukus. 3. Makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. 4. Air untuk mengukus harus mencukupi. 5. Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Menggoreng, fry, adalah metode memasak dengan cara masukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak, deep frying, sehingga makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Menggoreng dengan minyak goreng sedikit, pan frying atau shallow frying. Menggoreng tanpa minyak gabung sangrai, yaitu memasak di wajan di mana bahan makanan langsung tersentuh wajan. Ada juga yang menggunakan media pasir untuk sangrai. Memanggang, baking. 4. Adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Membakar, grilling, adalah teknik pengolahan makanan di atas lempeng besi panas, griddle, atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Teknik grilling. 1. Memilih bagian daging yang berkualitas dan empuk. Daging direndam dengan bumbu sebelum dibakar. 2. Olesi permukaan griddle dan bahan makanan dengan minyak goreng untuk menghindari lengket. 3. Menggunakan jepitan untuk membalikkan makanan. 4. Tahapan pengolahan. Berikut contoh pengolahan bahan dengan pangan, ikan, dan daging menjadi makanan siap konsumsi. A. Pengolahan ikan membuat udang asam manis. Cara membuat udang asam manis yang enak. 1. Halus. Bahan-bahan: udang windu atau sesuai selera, dikasihkan minyak goreng atau margarin secukupnya untuk menumis. Bumbu udang asam manis yang perlu disiapkan. 1. Garam secukupnya. 2. Gula secukupnya. 3. Penyedap rasa secukupnya. 4. Saus Bangkok opsional bila suka. 5. 5 butir bawang merah. 6. 3 butir bawang putih. 7. 1 buah bawang bombay cincang halus. 8. 1 buah tomat cincang. 9. 5 buah cabai merah sesuai selera. 10. 1 sendok teh air asam. Cara membuat udang asam manis yang enak. 1. Haluskan bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai merah. 2. Panaskan minyak goreng atau mentega. Masukkan udang dan oseng hingga berwarna kemerahan. 3. Masukkan bawang bombay sebentar lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. 4. Tambahkan air asam, garam, gula, penyedap rasa, dan saus Bangkok secukupnya. Aduk sampai rata. Jika dirasa bumbu sudah pas, matikan api, angkat, dan sajikan. Tahapan pengolahan daging menjadi makanan siap konsumsi. Pengolahan daging membuat sapi lada hitam.
Bahan-bahan: 1. 300 gram daging sapi khas atau alut dalam iris tipis. 2. Setengah sendok teh bubuk lada putih. 3. Setengah sendok teh garam. 4. 1 buah bawang bombay potong kotak. 5. 1 buah paprika merah potong kotak. 6. 1 buah paprika hijau potong kotak. 7. 1 sendok teh tepung maizena. Campur dengan 1 sendok makan air. Bumbu: 1 siung bawang putih cacah halus. 2. Setengah sendok makan kecap ikan. 1 sendok teh minyak wijen. 4. Setengah sendok makan kecap manis. 5. 1 sendok makan merica atau lada hitam tumbuk kasar. 6. Setengah sendok teh gula pasir. 7. 150 ml air. Cara membuat sapi lada hitam: 1. Bubuhi irisan daging dengan garam dan lada. Diamkan 15 menit. 2. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. 3. Tambahkan irisan daging dan masak sampai berubah warna. 4. Masukkan kecap ikan, minyak wijen, kecap manis, merica hitam, gula pasir, kemudian tambahkan air. Masak hingga meresap dan daging empuk. 5. Penyajian dan pengemasan. A. Jenis kemasan. 1. Kemasan primer adalah bahan kemasan langsung yang mewadahi bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, plastik sosis. 2. Kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk susu, kotak kayu untuk wadah buah yang dibungkus. 3. Kemasan tersier adalah kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang dan produk selama pengiriman, misalnya kotak karton gelombang dan kontainer. B. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. 1. Higienis dan senantiasa sanitasi makanan. A. Prinsip wadah, artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan tertutup. B. Prinsip kadar air, artinya menempatkan makanan yang mengandung kadar air tinggi dalam kurung kuat, kumas susu baru campur saat dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. C. Prinsip edible part, artinya setiap bahan yang disajikan dalam penyajian adalah merupakan bahan makanan yang dapat dimakan. D. Prinsip pemisahan, artinya makanan yang tidak ditempatkan dalam wadah seperti makanan dalam kotak, dus, atau rantang harus dipisahkan setiap jenis makanan agar tidak saling campur. E. Prinsip panas, yaitu setiap penyajikan yang disajikan panas. F. Prinsip alat bersih, artinya setiap peralatan yang digunakan harus bersih atau baik. G. Prinsip gunting, artinya setiap penanganan makanan maupun alat makanan tidak kontak langsung dengan anggota tubuh, terutama tangan dan bibir. B. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. 1. Cita rasa. Cita rasa mengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli produk makanan karena pengaruh sensorik dan cita rasa, yaitu rasa, tekstur, dan bau. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat menunjukkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau tidak. Warna juga dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanan. Tekstur makanan apabila diraba dengan tangan terasa empuk akan memberikan rangsangan yang dapat dinikmati baik. Nyaman. Alat dan kemasan. Alat penyajian dan kemasan hidangan dapat menggunakan kerajinan tradisional dan modern. Alat penyajian tradisional misalnya piring, bambu, dan daun pisang. Adapun alat penyajian modern misalnya wadah berbahan dasar keramik, plastik, baja, kaca. B. Pengolahan hasil ternakan menjadi bahan setengah jadi. 1. Jenis olahan pangan setengah jadi. Contoh, filet ikan. Jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan ikan. Pengolahan hasil perikanan menjadi produk setengah jadi berupa filet ikan, ikan beku, bakso ikan, naga ikan, sosis ikan, dan surimi filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Udang dapat dibuat menjadi tempura, otak-otak, udang, dan bakso. Dan cumi dapat diolah menjadi cumi-cumi beku, sedangkan rumput laut dapat diubah menjadi rumput. Denjeng, jenis olahan pangan setengah jadi.
dari bahan daging. Hasil peternakan yang menjadi bahan pangan manusia seringkali mudah mengalami pembusukan alternatif produk pangan setengah jadi yang dapat dikembangkan dari daging menjadi olahan pangan setengah jadi, yaitu dendeng, kornet, bakso, daging burger, sapi, susu dapat diolah menjadi bubuk susu, susu kental, dan krim susu. Telur dapat diolah menjadi telur asap, telur kuku, dan telur asin. 2. Manfaat olahan pangan setengah jadi. Manfaat bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. A. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. B. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. C. Aman dalam distribusi dari suatu tempat ke tempat lainnya. D. Dapat dikemas lebih ringkas. E. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. F. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. G. Tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. 3. Metode pengolahan. A. Proses pembukuan. Proses pembukuan pada dasarnya menyimpan makanan dengan cara dibekukan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan makanan. Inti dari makanan adalah untuk mempertahankan masa simpan makanan agar layak dikonsumsi dan untuk mempertahankan mutu makanan dari kerusakan. B. Pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging sampai batas yang aman untuk disimpan. Proses pengeringan yang paling sederhana dilakukan adalah dengan menggunakan panas matahari. Faktor utama yang mengaruhi pengeringan adalah kecepatan pengeringan dari suatu bahan pangan tersebut. Penyaringan secara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur sesuai suhunya dengan aturan pengolahannya. 4. Tahap pengolahan ikan dan daging setengah jadi. Dendeng sapi merupakan salah satu contoh olahan daging setengah jadi. Dendeng sapi dapat digunakan sebagai bahan pembuatan balado dendeng sapi. Cara membuat dendeng daging sapi yaitu sebagai berikut. A. Alat 1. Baskom atau piring plastik. 2. Talenan. 3. Pisau. 4. Nampan. 5. Ulekan. B. Bahan 1. Daging sapi. 2. 8 siung bawang merah. 3. 6 siung bawang putih. 4. 1 sendok makan garam. 5. Setengah sendok makan asam jawa. 6. Ketumbar secukupnya. 7. Gula merah secukupnya. C. Langkah-langkah pembuatan dendeng sapi kering. 1. Potonglah daging sapi berlawanan dengan arah serat daging agar nantinya daging tidak mudah hancur. Setelah itu pukul-pukul jadi hingga pipih agar lebih mudah dan empuknya. 2. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengulek garam dan ketumbar terlebih dahulu. Setelah agak halus, lalu ditambahkan bawang merah dan bawang putih. Haluskan lagi, kemudian ditambahkan gula merah secukupnya. 3. Setelah bumbu halus, tambahkan setengah sendok makan asam jawa halus. Tekan lagi hingga bumbu halus dan merata. 4. Selanjutnya, campuran bumbu yang telah dihaluskan di atas daging yang telah dipotong-potong. Aduk hingga rata dan bumbu menyerap dengan sempurna. Diamkan selama 2-3 jam agar bumbunya lebih menyerap ke dalam daging. 5. Ambil daging yang telah meresap dengan bumbu secara satu persatu dan taruh di atas wadah. Kemudian jemur daging tersebut hingga kering dan sudah tidak ada campuran air di dalamnya. 6. Setelah daging kering, angkat dan untuk dikemas. 5. Penyajian dan pengemasan. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari ikan dan daging selain menggunakan plastik yang divakum juga dapat dikemas menggunakan kaleng. Pengalengan merupakan metode pengawet makanan dengan memanaskan makanan dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya hingga rapat. Pengemasan juga dapat melindungi produk dari 3 pengaruh luar yaitu kimia, biologis, dan fisika. Perlindungan kimia mempengaruhi perubahan komposisi yang cepat oleh pengaruh lingkungan seperti terpapar gas, oksigen, uap air, dan cahaya. Perlindungan biologis mampu menahan mikroorganisme patogen dan agen membusuk serangga hewan, pengerat, dan hewan lainnya. Perlindungan fisika menjaga faktor dari bahaya mekanik dan menghindari guncangan dan getaran selama pendistribusian. Faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan makanan sehubungan dengan kemasan yang digunakan dapat dibagi ke dalam 2 golongan faktor. Yang pertama adalah
Sifat alamiah produk yang tidak dapat dicegah hanya dengan pengemasan seperti perubahan kimia, fisika, serta perubahan mikrobiologis. Produk faktor kedua adalah faktor mekanis perubahan kadar air, absorpsi oksigen, serta penambahan dan kehilangan rasa. Persyaratan kemasan untuk bahan penggunaan antara lain permeabilitas terhadap udara kecil, tidak menyebabkan penyimpangan warna produk, tidak bereaksi dengan produk sehingga merusak cita rasa, tidak mudah teroksidasi atau bocor, tahan panas, mudah didapat, dan harganya murah. Faktor yang perlu ditimbangkan dalam memilih jenis kemasan yang baik untuk mencegah kontaminasi mikroba sebagai berikut. A. Sifat perlindungannya terhadap produk dari masuknya mikroorganisme dari luar kemasan ke dalam produk. B. Sifat kemungkinan perkembangan biaknya mikroorganisme di ruangan antara produk dan tutup headspace. C. Serangan mikroorganisme terhadap bahan pengemas. Terima kasih. Dan sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.